Di banyak tempat di dunia, kehamilan biasanya disambut dengan kebahagiaan. Keluarga menunggu dengan penuh harapan, menghitung hari sampai seorang bayi lahir. Namun pada suatu malam di tahun 1988, di kota Nagoya, Jepang, seorang pria pulang ke rumah dan menemukan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Ini adalah cerita tentang kasus pembunuhan wanita hamil di Nagoya yang hingga hari ini masih menjadi misteri. Di bulan Maret tahun 1988, pasangan suami istri bernama Shinichi dan Mitsuko Moriya sedang menunggu momen yang sangat penting dalam hidup mereka. Mitsuko sedang hamil tua. Tanggal perkiraan kelahirannya sebenarnya sudah lewat beberapa hari, jadi bayi itu bisa lahir kapan saja. Keduanya tinggal di sebuah apartemen sederhana di distrik Nakagawa, kota Nagoya. Bangunan itu tidak besar, hanya 2 lantai dengan beberapa unit keluarga. Di lantai 2 tinggal keluarga Moriya. Di lantai bawah ada 2 keluarga lain, dan 1 unit di samping apartemen mereka masih kosong. Daerah itu termasuk kawasan pemukiman yang sedang berkembang. Masih banyak lahan kosong dan tidak terlalu ramai, terutama ketika malam tiba. Sistem keamanan juga sangat sederhana. Tidak ada pagar besi tinggi, tidak ada kontrol akses. Siapa saja bisa masuk ke area apartemen itu. Mitsuko sendiri berusia 27 tahun. Ia sudah 3 tahun menikah dengan Shinichi yang saat itu berusia 31 tahun. Sebelum hamil, Mitsuko bekerja di kantor. Namun setelah kehamilannya semakin besar, ia memutuskan berhenti dan fokus menjadi ibu rumah tangga. Walaupun begitu, Mitsuko bukan tipe orang yang suka hanya diam di rumah. Ia aktif berinteraksi dengan para ibu rumah tangga di sekitar lingkungan apartemen. Belakangan, ia juga mulai terlibat dalam penjualan langsung produk rumah tangga melalui sebuah perusahaan yang cukup dikenal, yaitu Amway. Melalui aktivitas itu, Mitsuko sering bertemu tetangga, berbagi produk, dan membangun pertemanan. Hari Jumat, tanggal 18 Maret 1988, dimulai seperti hari biasa. Pagi hari, Shinichi berangkat kerja seperti biasanya. Ia bekerja di perusahaan yang berhubungan dengan penjualan peralatan elektronik yang memiliki afiliasi dengan Sony. Karena kehamilan Mitsuko sudah mendekati waktu persalinan, Shinichi memiliki kebiasaan baru. Ia selalu menelpon rumah saat jam makan siang. Ia juga berusaha pulang lebih cepat setiap hari. Bahkan sering membeli bahan makanan di perjalanan pulang supaya Mitsuko tidak perlu keluar rumah. Hari itu juga sama. Pagi hari saat ditelepon, Mitsuko menjawab dengan suara ceria seperti biasa. Namun menjelang sore, sekitar pukul 6:50, Shinichi mencoba menelpon lagi. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi beberapa kali. Tetap tidak ada respon. Awalnya ia berpikir mungkin Mitsuko sedang mandi atau tertidur. Tetapi karena perut Mitsuko sudah sangat besar dan waktu persalinan sudah mulai lewat beberapa hari, Shinichi mulai merasa khawatir. Ia akhirnya memutuskan pulang lebih cepat dari kantor. Sekitar pukul 7:40 malam, Shinichi tiba di apartemen mereka. Saat ia mendekati pintu, ada sesuatu yang terasa aneh. Apartemen itu gelap. Ia menyentuh gagang pintu. Ternyata tidak dikunci. Ketika ia membuka pintu dan masuk ke dalam, sebuah suara terdengar dari dalam ruangan. Suara tangisan bayi. Saat itu, pikiran pertama Shinichi sederhana. Ia mengira Mitsuko mungkin melahirkan saat ia masih di kantor. Mungkin semuanya terjadi begitu cepat sehingga Mitsuko tidak sempat menyalakan lampu. Ia menyalakan lampu ruangan, dan saat itulah semuanya berubah. Di lantai ruang tamu dekat sebuah pemanas listrik, Mitsuko terbaring. Posisinya tidak wajar. Di sekelilingnya ada banyak darah. Di samping tubuhnya, seorang bayi laki-laki terbaring sambil menangis. Tali pusatnya sudah dipotong. Mitsuko masih bernapas saat itu, tetapi kondisinya sangat kritis. Shinichi sempat terpaku beberapa detik. Kemudian, nalurinya mengambil alih. Ia ingin segera menelpon ambulan. Namun ketika ia mencari telepon rumah mereka, benda itu tidak ada di tempatnya. Panik, ia langsung berlari ke apartemen tetangga di lantai bawah dan meminta izin menggunakan telepon. Tetangga itu mengira hanya ada proses persalinan yang terjadi. Ia sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di atas. Beberapa menit kemudian petugas medis datang. Mitsuko segera dibawa ke rumah sakit. Namun, luka yang ia alami terlalu parah. Ia kehilangan banyak darah, dan tak lama setelah tiba di rumah sakit, Mitsuko dinyatakan meninggal dunia. Ajaibnya, bayi laki-laki itu berhasil bertahan hidup. Dokter menemukan beberapa luka di tubuh bayi tersebut. Beberapa laporan menyebutkan ada 3 luka. Beberapa lainnya mengatakan 4.
Luka-luka itu berada di bagian punggung, belakang lutut, bokong, dan selangkangan. Selain itu, bayi tersebut juga mengalami hipotermia. Suhu tubuhnya sempat turun sekitar 30 derajat Celcius. Namun setelah dirawat selama 15 hari di rumah sakit, menjalani operasi, dan menerima transfusi darah dari kakeknya, bayi itu akhirnya selamat. Sementara itu, polisi prefektur Aichi membentuk tim investigasi khusus. Mereka mulai menyelidiki setiap detail yang ada di apartemen Moria. Hasil autopsi menunjukkan penyebab kematian Mitsuko adalah cekikan. Luka pada perutnya ternyata dibuat setelah ia sudah meninggal. Polisi juga menemukan sesuatu yang sangat aneh. Di dalam tubuh Mitsuko terdapat telepon rumah yang sebelumnya hilang dari tempatnya, bersama dengan sebuah gantungan kunci Mickey Mouse yang merupakan milik Shinichi. Benda-benda itu dimasukkan ke dalam tubuhnya setelah peristiwa tersebut terjadi. Penyelidik percaya pelaku melakukan itu secara sengaja. Namun hingga hari ini, tak ada yang benar-benar memahami alasan dibalik tindakan tersebut. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi hari itu, polisi mencoba merekonstruksi waktu terakhir Mitsuko masih hidup. Beberapa jam sebelum kejadian, seorang teman perempuan datang berkunjung ke apartemen mereka. Teman tersebut berasal dari daerah Kanie di prefektur Aichi. Ia datang sekitar pukul 1:50 siang bersama anak perempuannya yang masih berusia 3 tahun. Ia membawa 2 kotak stroberi sebagai hadiah. Mereka duduk bersama di ruang tamu, mengobrol santai sambil memakan stroberi tersebut. Pertemuan tersebut berlangsung cukup lama. Sekitar pukul 3 sore, teman Mitsuko pamit pulang karena ia memiliki janji ke salon rambut pukul 3:30. Salon tersebut kemudian mengonfirmasi bahwa ia memang datang sesuai jadwal. Temuan lain dari autopsi juga mendukung cerita ini. Di dalam perut Mitsuko ditemukan stroberi yang belum tercerna sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa kematian kemungkinan terjadi tidak lama setelah ia memakan buah tersebut. Artinya sesuatu kemungkinan terjadi tak lama setelah temannya meninggalkan apartemen. Sekitar pukul 4 sore, seorang petugas pos datang mengantarkan kartu pos ke apartemen Moria. Ia tidak melihat sesuatu yang aneh. Namun kartu pos itu kemudian ditemukan masih berada di dalam kotak surat. Hal ini cukup mencurigakan, karena menurut keluarga dan teman-temannya, Mitsuko biasanya selalu segera mengambil surat begitu dikirim. Ada hal kecil lain yang juga diperhatikan penyelidik. Mitsuko dikenal memiliki kebiasaan langsung mencuci piring setelah digunakan. Tetapi hari itu, cangkir teh yang digunakan saat tamunya datang masih berada di atas meja. Begitu juga dengan mangkuk kaca yang sebelumnya berisi stroberi. Semua itu menunjukkan satu kemungkinan, bahwa sesuatu terjadi sangat cepat setelah tamunya pergi. Sekitar waktu yang sama, seorang tetangga di lantai bawah melaporkan melihat seorang pria mencurigakan. Pria itu terlihat sekitar pukul 3 sore. Usianya diperkirakan sekitar 30 tahun. Tingginya sekitar 165 cm dengan wajah bulat dan penampilan seperti pegawai kantor. Ia sempat bertanya kepada tetangga tersebut. Ia mengatakan sedang mencari seseorang bernama Nakamura. Namun, tidak ada orang bernama Nakamura yang tinggal di gedung apartemen itu. Tetangga tersebut merasa pria itu terlihat gelisah dan agak aneh. Temuan lain juga membuat penyelidik semakin bingung. Tidak ada tanda-tanda pintu dipaksa terbuka, tidak ada jendela yang rusak, tidak ada bekas kerusakan di apartemen. Teman Mitsuko juga mengingat sesuatu. Saat ia pulang tadi, Mitsuko sempat mengantarnya sampai ke area parkir. Ketika kembali ke apartemen, pintu kemungkinan tidak langsung dikunci. Ia juga mengingat sempat mendengar suara seperti gagang pintu bergerak saat mereka masih berbincang. Namun saat itu, Mitsuko mengira itu hanya suara ventilasi. Polisi mulai mempertimbangkan kemungkinan lain. Mungkin seseorang masuk ke apartemen saat Mitsuko mengantar temannya keluar. Orang itu mungkin menunggu di dalam, kemudian menyerang ketika Mitsuko kembali masuk. Berdasarkan semua kesaksian ini, penyelidik memperkirakan kejadian terjadi antara pukul 3 sampai 4 sore. Namun ada satu kesaksian yang membuat penyelidikan semakin rumit. Seseorang mengaku melihat seorang pria berlari keluar dari gedung apartemen sekitar pukul 3:10. Jika kesaksian ini benar, maka waktu kejadian menjadi sangat sempit. Karena itu berarti seluruh peristiwa terjadi dalam waktu sekitar 10 menit setelah tamu Mitsuko pergi. 10 menit. Banyak penyelidik merasa waktu itu terlalu singkat untuk semua hal yang terjadi di dalam apartemen. Karena dalam waktu tersebut, pelaku harus menundukkan korban, melakukan pembunuhan, melakukan tindakan lain di tempat kejadian, lalu membersihkan sebagian jejak sebelum pergi. Karena itu muncul dua kemungkinan. Pria yang terlihat berlari itu adalah pelaku, atau justru orang lain yang kebetulan melihat sesuatu dan panik. Namun sampai hari ini, identitas pria tersebut tidak pernah diketahui. Ketika penyelidik memeriksa lokasi lebih detail,
Mereka menemukan sesuatu yang cukup menarik. Pelaku tampaknya sempat mencuci darah di dapur sebelum meninggalkan apartemen. Hal ini menunjukkan satu hal. Orang tersebut kemungkinan mencoba menghilangkan jejak. Namun anehnya, tidak ada sidik jari yang bisa digunakan sebagai bukti. Seolah-olah seseorang telah berhati-hati membersihkan semuanya. Satu-satunya petunjuk fisik yang tersisa hanyalah sebuah jejak sepatu. Ukuran sepatu itu sekitar 25 cm. Ukuran yang umumnya digunakan orang dewasa. Ketika polisi mencoba melacak jenis sepatu tersebut, mereka menemukan bahwa sepatu itu merupakan tiruan dari merek terkenal yang diproduksi di Korea Selatan atau Taiwan. Namun jalur distribusinya terlalu luas. Petunjuk itu akhirnya tidak bisa mengarah ke siapapun. Karena luka di tubuh Mitsuko terlihat cukup presisi, beberapa penyelidik sempat mempertimbangkan kemungkinan bahwa pelaku memiliki pengetahuan medis. Mereka mulai memeriksa dokter, mahasiswa kedokteran, dan orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan. Namun, seorang dokter kandungan yang mempelajari luka tersebut memberikan pendapat berbeda. Menurutnya, luka itu justru tidak menunjukkan teknik medis yang benar. Dalam operasi sesar, sayatan biasanya dibuat secara horizontal. Jikapun vertikal, biasanya dimulai dari bawah pusar. Sedangkan luka Mitsuko dimulai dari bagian atas perut. Selain itu, sayatan tersebut terlihat seperti dibuat dengan beberapa tarikan pisau yang berulang, bukan dengan teknik bedah profesional. Kesimpulannya cukup jelas. Pelaku kemungkinan bukan tenaga medis. Seiring berjalannya waktu, penyelidikan kasus ini semakin besar. Polisi Prefektur Aichi membentuk tim investigasi khusus yang berpusat di kantor polisi Nakagawa. Jumlah petugas yang terlibat terus bertambah. Mereka memeriksa setiap kemungkinan. Petunjuk sekecil apapun dicatat dan ditelusuri. Dalam beberapa bulan pertama saja, ribuan orang sudah dimintai keterangan. Penyelidik menyisir wilayah Nagoya dan daerah sekitarnya. Bahkan penyelidikan diperluas hingga wilayah Tokai dan Kinki, mengikuti jalur kereta Kintetsu yang terhubung dengan Nagoya. Setiap orang yang pernah memiliki catatan kriminal di wilayah tersebut diperiksa. Polisi juga menelusuri berbagai kemungkinan pelaku yang pernah melakukan kejahatan serupa di Jepang. Lebih dari 1.000 orang akhirnya masuk dalam daftar orang yang dicurigai dan diperiksa. Namun tidak ada satupun yang bisa dikaitkan langsung dengan kejahatan tersebut. Satu-satunya petunjuk fisik yang benar-benar tersisa hanyalah jejak sepatu berukuran 25 cm yang ditemukan di lokasi kejadian. Masalahnya, sepatu tersebut dijual dalam jumlah sangat besar dan didistribusikan secara luas. Petunjuk itu akhirnya tidak pernah mengarah kepada siapapun secara spesifik. Penyelidikan bahkan sempat mempertimbangkan kemungkinan keterkaitan ini dengan kasus kriminal lain di Jepang. Pada tahun 1989, seorang pelaku pembunuhan berantai anak-anak bernama Sutomu Miyazaki ditangkap. Polisi setempat memeriksa apakah ada hubungan di antara dirinya dengan kasus di Nagoya ini. Namun tidak ada bukti yang menunjukkan keterkaitan. Waktu terus berjalan. Tahun demi tahun berlalu. Jumlah petugas yang pernah terlibat dalam penyelidikan kasus ini akhirnya mencapai puluhan ribu orang. Lebih dari 23.000 penyelidik pernah bekerja dalam kasus ini. Ribuan informasi dari masyarakat juga diperiksa. Namun semakin lama, laporan baru semakin jarang muncul. Pada suatu titik, laporan dari masyarakat hanya datang 1 kali dalam sebulan. Ketika polisi mendatangi rumah-rumah warga untuk bertanya, beberapa orang bahkan berkata, kasus itu masih diselidiki. Sementara itu, kehidupan keluarga Moria perlahan berubah. Setelah tragedi itu, Shinichi tetap tinggal di dalam apartemen tersebut selama sekitar 1 tahun. Namun, akhirnya dia pindah. Bayi yang selamat dari kejadian itu kemudian diasuh oleh kakek dan neneknya dari pihak ayah di prefektur Aichi. Beberapa tahun kemudian, ayah Shinichi meninggal karena kanker. Ketika anak tersebut mulai mendekati usia sekolah dasar, Shinichi memutuskan pindah kembali untuk tinggal bersama ibunya dan anaknya. Mereka tinggal tidak jauh dari rumah orang tua Mitsuko. Kehidupan mereka berusaha kembali berjalan. Shinichi bahkan akhirnya berhenti dari pekerjaannya dan memulai usaha bersama teman-temannya. Namun, bayangan kejadian itu tidak pernah benar-benar hilang. Pada tahun 1999, ketika anak itu duduk di kelas 6 sekolah dasar, keluarga tersebut mengambil keputusan besar. Mereka pindah ke Hawaii, meninggalkan Jepang, dan mencoba mulai hidup baru di tempat yang jauh dari masa lalu. Menurut beberapa laporan, pada saat itu anak tersebut masih belum mengetahui sepenuhnya bagaimana ibunya meninggal. Sementara itu, keluarga Mitsuko tetap menyimpan luka yang dalam. Ayah Mitsuko pernah berbicara kepada wartawan beberapa tahun sebelum batas waktu hukum kasus ini berakhir. Ia mengatakan bahwa jika putrinya meninggal karena sakit atau kecelakaan,
Mungkin ia masih bisa menerima kenyataan itu. Namun cara kematian yang dialami Mitsuko terasa terlalu kejam untuk dipahami. Tanggal 18 Maret 2003, tepat 15 tahun setelah kejadian itu, batas waktu hukum untuk penuntutan kasus tersebut akhirnya habis. Dengan berakhirnya batas waktu itu, kasus ini secara resmi ditutup. Sepanjang penyelidikan, sekitar 40.000 petugas telah terlibat. Ribuan orang diperiksa, berbagai petunjuk dikejar hingga ke beberapa wilayah di Jepang. Namun pada akhirnya, pelaku tidak pernah ditemukan. Kesimpulan resmi polisi menyatakan bahwa kemungkinan besar pelaku adalah orang asing yang tidak memiliki hubungan dengan korban. Seseorang yang masuk ke apartemen dengan tujuan mencuri, namun peristiwa yang terjadi kemudian berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk. Meski begitu, tidak semua orang merasa puas dengan kesimpulan tersebut, karena ada satu hal yang masih terasa sulit dijelaskan. Dalam banyak kasus serupa di berbagai negara, pelaku biasanya memiliki tujuan tertentu terhadap bayi yang dilahirkan. Namun dalam kasus ini, bayi tersebut justru ditinggalkan di lokasi kejadian. Seolah-olah bukan itu tujuan utamanya. Sementara itu, pelaku juga berhasil membersihkan hampir semua jejak yang ada. Sidik jari dihapus, darah dicuci, dan tidak ada satupun bukti yang bisa mengarah langsung kepada identitasnya. Satu-satunya jejak yang tertinggal hanyalah jejak sepatu palsu yang tidak bisa dilacak. Mitsuko Moriya berusia 27 tahun saat kejadian itu terjadi. Ia hanya 5 hari melewati tanggal perkiraan kelahiran bayinya. Ia seharusnya menjalani hidup sebagai seorang ibu, namun hidupnya berakhir pada hari anaknya lahir ke dunia. Sekarang puluhan tahun telah berlalu. Anak yang selamat dari kejadian itu sudah menjadi orang dewasa. Usianya bahkan lebih tua dari usia ibunya saat meninggal. Ia tidak pernah mendengar suara ibunya, tidak pernah mengenalnya secara langsung, hanya melalui cerita dan foto. Momen pertama dalam hidupnya adalah momen terakhir bagi ibunya. Setelah lebih dari 3 dekade, kemungkinan keadilan mungkin semakin kecil. Namun satu hal yang tetap pasti, seseorang di luar sana tahu apa yang sebenarnya terjadi di apartemen itu. Mungkin orang yang melakukannya, mungkin seseorang yang pernah mendengar pengakuan. Batas waktu hukum mungkin sudah berakhir, tapi kebenaran tidak pernah benar-benar menghilang. Beberapa kasus selesai di ruang sidang, beberapa lainnya hanya berhenti tanpa jawaban. Dan kisah Mitsuko Moriya adalah salah satunya. Sebuah cerita yang masih menyisakan satu pertanyaan sederhana. Siapa yang masuk ke apartemen itu pada sore hari tahun 1988? Dan sampai hari ini, pertanyaan itu masih belum terjawab.